Selamat pagi anak-anak Ibu, salam sehat. Selamat berjumpa kembali di materi pelajaran geografi di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Di semester genap kita masih melanjutkan materi pelajaran yang kamu pelajari di semester ganjil, yaitu mengenai kondisi alam negara-negara di dunia. Terakhir kita belajar mengenai negara Mesir yang merupakan perwakilan dari benua Afrika. Hari ini kita akan belajar mengenai negara Republik Afrika Selatan yang juga merupakan perwakilan dari benua Afrika. Mari kita lihat kondisi alamnya. Pertama kita perhatikan dulu peta wilayah Afrika Selatan. Dari peta ini kita akan membahas mengenai letak astronomis dan letak geografis. Secara astronomis, Afrika Selatan berada di 23 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan dan berada di 18 derajat bujur timur sampai 33 derajat bujur timur. Itu artinya secara astronomis Afrika Selatan berada di belahan bumi bagian selatan dan bagian timur. Sekarang kita lihat posisi geografis. Dari segi geografis berarti kita belajar wilayah-wilayah yang mengelilingi kawasan Afrika Selatan. Kita mulai di sebelah utara ada negara Namibia, Botswana, Zimbabwe, dan negara Mozambik. Di sebelah selatan nanti Afrika Selatan berbatas dengan Samudra Hindia sekaligus Samudra Atlantik. Di sebelah timur, Afrika Selatan berbatas dengan Samudra India dan di sebelah barat berbatas dengan Samudra Atlantik. Berarti dari segi geografisnya Afrika Selatan ini hampir seluruh batas wilayahnya berbatas dengan perairan, kecuali di sebelah utara. Oke. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan dari kondisi astronomis yang tadi sudah Ibu tunjukkan melalui peta. Nah, Ibu ulangi, secara astronomis Afrika Selatan terletak di 23 derajat LS sampai 35 derajat LS, 18 derajat BT sampai 33 derajat BT. Dan itu artinya Afrika Selatan terletak di belahan bumi timur dan terletak di belahan bumi selatan. Selanjutnya, negara Afrika Selatan beriklim tropis karena posisi garis lintangnya sudah berada di 23 derajat sampai 35 derajat. Dan memiliki satu daerah waktu. Dilihat dari garis bujurnya. Oke. Dari segi kondisi geografis, Ibu ulangi kembali, di sebelah utara ada Namibia, Botswana, Zimbabwe, dan Mozambik. Di sebelah selatan dan timur, di sebelah selatan ada Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Di sebelah timur ada Samudra Hindia, di sebelah barat ada Samudra Atlantik. Dengan demikian, hampir seluruh wilayah Afrika Selatan berbatas dengan perairan. Selanjutnya adalah wilayah bentangan alam. Di Afrika Selatan terdapat pegunungan Drakensberg. Pegunungan ini berada di sebelah tenggara. Pegunungan Drakensberg juga merupakan pegunungan yang disebut dengan pegunungan naga karena dia panjang dan berliku-liku. Puncak tertinggi dari pegunungan Drakensberg adalah Gunung Jesuti, di mana gunung ini merupakan wilayah tertinggi di kawasan Afrika Selatan. Selanjutnya ada wilayah dataran tinggi Karo Besar di sebelah utara dan dataran tinggi Karo Kecil di sebelah selatan. Plato itu bahasa geografinya. Bahasa umumnya plato itu adalah dataran tinggi. Sungai terpanjang di Afrika Selatan adalah Sungai Orangi. Sungai ini mengalir dari pegunungan Drakensberg dan bermuara ke Samudra Atlantik. Berarti dia bermuara ke arah barat. Ya. Dan sebagian wilayah negara Afrika Selatan ditutupi oleh gurun Kalahari.
di mana gurun Kalahari merupakan salah satu gurun terluas di benua Afrika dan gurun terkering yang berada di bagian selatan, sedangkan bagian utara terdapat gurun Sahara. Oke, kita bahas mengenai penduduk. 77% penduduk Afrika Selatan berkulit hitam dan 11% berkulit putih. Sisanya kulit berwarna. Kulit berwarna ini artinya bangsa Asia. Jadi penggolongan ras atau warna berdasarkan warna kulit itu ada 3 kelompok. Kulit putih itu orang Eropa, kulit hitam dan umumnya adalah orang Afrika, serta kulit berwarna. Kulit berwarna itu bisa kulitnya kuning langsat dan sawo matang. Etnis terbesar, suku bangsa terbesar penduduk asli Afrika Selatan adalah suku Zulu dan suku Xhosa. Hasil perekonomian utama negara Afrika Selatan adalah dari hasil ekspor barang tambang. Yang terbesar adalah dari hasil emas dan berlian. Dan Afrika Selatan merupakan negara penghasil emas dan berlian terbesar di dunia. Sebagian besar penduduknya sebenarnya masih bekerja di bidang pertanian. Ada hal yang perlu kamu ketahui bahwa Afrika Selatan merupakan negara yang paling maju di kawasan Afrika. Negara ini dulunya mengalami masalah politik karena dikuasai oleh orang Eropa selama bertahun-tahun walaupun sudah diberikan kemerdekaan. Lalu kemudian Nelson Mandela sebagai orang kulit hitam pertama berhasil menjadi presiden di Afrika Selatan yang berkulit hitam. Lamanya orang Afrika Selatan dikuasai oleh orang-orang kulit putih, selain berdampak negatif, dampak positifnya adalah negara ini merupakan negara yang maju, dibangun oleh orang-orang kulit putih yang menguasai Afrika Selatan. Mari kita lihat suasana perkotaan di Afrika Selatan. Kalau kita lihat suasananya, kamu lihatlah bahwa kondisinya hampir mirip dengan kondisi kota-kota di benua Eropa. Oke, coba kamu lihat. Nah, nanti coba kamu bandingkan dengan Indonesia. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, coba bandingkan Afrika Selatan dengan Indonesia. Mana yang kamu lihat kemajuannya? Dan sebutkan alasannya. Di antara kedua negara ini mana yang lebih maju? Oke, baiklah Ibu rasa begitulah pertemuan kita pada hari ini. Silakan kamu bertanya di kolom komentar untuk hal-hal yang ingin kamu ketahui. Jangan lupa kamu tetap rajin untuk melaksanakan kewajiban kamu, karena kamu sudah kelas 9. Sampai jumpa, terima kasih untuk perhatiannya.